Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri dengan NIM A1J1181039. Saya dari kelompok 6. Video ini merupakan salah satu tugas praktikum dari mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia yang diampu oleh Bapak Mustamin Balumbi, SPD MSI, dan Asisten Dosen Kisan Muhammad dengan judul praktikum Sistem Endokrin. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang kelenjar-kelenjar yang ada dalam tubuh serta hormon yang dihasilkan. Pertama, kita akan membahas mengenai kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah struktur berbentuk biji pinus kecil ditemukan antara kedua belahan otak yang melekat pada bagian atas talamus, di dekat bagian atas ventrikal ketiga. Kelenjar pineal menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini menghambat sekresi hormon gonadotropin LH dan LSH dari kelenjar hipofisis anterior, sehingga menghambat fungsi sistem reproduksi. Cahaya terang menghambat sekresi melatonin. Impuls saraf yang berasal dari retina mata mengirimkan informasi cahaya untuk kelenjar pineal. Melatonin juga memainkan peran penting dalam masa pubertas dan pada siklus reproduksi wanita. Yang kedua yaitu kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis memiliki struktur seperti kacang yang terhubung ke hipotalamus oleh tangkai kecil dari jaringan yang disebut infundibulum. Kelenjar hipofisis terbagi ke dalam dua bagian yang berbeda secara struktur dan fungsi, yaitu lobus anterior yang berasal dari jaringan epitel kelenjar dan lobus posterior yang berasal dari jaringan saraf, di mana setiap lobus mensekresikan hormon. Kelenjar ini menghasilkan beberapa hormon seperti hormon antidiuretik atau ADH, berfungsi meningkatkan penyerapan kembali air, oksitosin, berfungsi meningkatkan kontraksi uterus, meningkatkan pengeluaran ASI dari kelenjar payudara, dan fungsi pada laki-laki belum jelas. Yang ketiga yaitu kelenjar tiroid dan paratiroid. Kelenjar tiroid berbentuk kupu-kupu, terletak di leher anterior kelenjar. Kelenjar tiroid adalah kelenjar endokrin terbesar dalam tubuh. Kelenjar tiroid melepaskan dua bentuk hormon tiroid, yaitu tiroksin atau T4 dan trionin atau T3. Hormon tiroid mempengaruhi hampir setiap sel dalam tubuh kecuali otak orang dewasa, organ ginjal, testis, uterus, dan kelenjar tiroid. Hormon tiroid juga memiliki peran penting dalam mempertahankan tekanan darah, di mana dia menstimulus peningkatan jumlah reseptor di dinding pembuluh darah. Kontrol pelepasan hormon tiroid dimediasi oleh sistem umpan balik negatif yang melibatkan hipotalamus selalu melalui kelenjar hipofisis. Kadar plasma hormon tiroid dimonitor di hipotalamus dan oleh sel di lobus anterior kelenjar hipofisis. Kelenjar paratiroid adalah kelenjar kecil yang terletak pada permukaan superior kelenjar tiroid. Umumnya terdapat 4 kelenjar tiroid, 2 kelenjar pada setiap lobus. Hormon paratiroid adalah suatu hormon yang polipeptida yang penting dalam mengontrol dan mengatur kadar kalsium dalam darah. Ketika produksi hormon paratiroid tidak kuat, akan mengakibatkan penurunan kadar kalsium darah yang dramatis sehingga terjadi hipokalsemia. Yang keempat yaitu kelenjar timus. Timus terletak di rongga dada superior terhadap jantung. Timus mensekresikan timosin yang terlibat dalam pematangan sel darah putih yang disebut limfosit. Kelenjar timus adalah terbesar pada masa bayi. Setelah pubertas, ukurannya mulai menurun dan jaringan timus diganti oleh jaringan ikat adiposa dan areolar. Pada orang dewasa yang lebih tua, timus menjadi atrofi atau telah berhenti berkembang secara signifikan, namun masih menghasilkan sel T baru untuk respon imun. Yang kelima yaitu kelenjar adrenalin. Sepasang kelenjar adrenal juga dikenal sebagai kelenjar suprarenal karena melekat di atas ginjal.
menghasilkan hormon adrenokortikotropik. Hormon atau ACTH diperlukan untuk mempertahankan aktivitas sekretori dari korteks adrenal, yang mana dapat mengalami atrofi secara cepat tanpa hormon ini. Kortikotropin releasing hormone atau CRH dilepaskan dari hipotalamus merangsang hipofisis anterior untuk mensekresikan ACTH. Yang keenam yaitu pankreas, adalah kelenjar berukuran besar di balik kurvatur besar lambung sel-sel endokrin atau pulau-pulau Langerhans. Yang ketujuh yaitu ovarium atau gonad, adalah organ yang menghasilkan gamet sperma pada pria dan oosit pada wanita. Ovarium mengekskresikan beberapa hormon steroid meliputi 2 estrogen dan progesteron. Dan yang kedelapan yaitu testis atau gonad laki-laki. Testis, kelenjar oval yang terletak di skrotum. Hormon utama yang dihasilkan dan disekresi oleh testis adalah testosteron, yaitu androgen atau hormon seks pria. Testosteron merangsang testis sebelum kelahiran, mengatur produksi sperma, dan merangsang perkembangan dan pemeliharaan karakteristik seks sekunder pria seperti pertumbuhan janggut dan pendalaman suara. Testis juga memproduksi inhibin yang menghambat sekresi FSH. Itulah video dari tugas praktikum saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.